Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah materi ketiga, yaitu teks prosedur. Kompetensi dasarnya dari segi pengetahuan mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan dari segi keterampilan menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat indera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Mari sama-sama kita perhatikan gambar yang ada di layar. Kalian bisa melihat di layar kalian terdapat gambar dari kemasan mie instan. Nah, di dalam gambar tersebut kalian bisa lihat di bagian belakang mie instan yang biasa kalian makan, itu terdapat cara penyajian. Yang pertama itu ada rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Nah, di situ ada beberapa langkah untuk membuat mie instan. Nah, dari apa yang sudah kalian lihat di gambar tersebut, lalu apa sih teks prosedur itu? Oke. Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, tadi dari gambar tersebut ini aktivitasnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya kalian ingin membuat mie instan, lalu diberitahu nih langkah-langkahnya untuk membuat mie instan tersebut di dalam kemasan mie instannya. Lalu teks prosedur juga merupakan teks yang berisi tentang cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat, secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari teks prosedur? Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca atau pendengar. Adapun ciri-ciri teks prosedur, yang pertama menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat, serta terdapat isi kegiatan dilakukan secara urut. Nanti akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Nih. Kalian bisa melihat contoh dari teks prosedur tentang angklung. Di dalam teks tersebut terdapat langkah-langkah cara memainkan angklung. Nah, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat 6 langkah cara memainkan angklung. Ya. Di dalam ciri teks prosedur tadi, yang pertama ini adalah terdapat kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang mana sih kalimat perintah atau kalimat imperatif? Kalian bisa melihat kalimat di nomor ketiga dan nomor 6. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Nah, di dalam kalimat perintah atau imperatif ini biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Posisikan, nah itu kan dia memakai kan, kata dasarnya posisi. Berarti dia menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Di nomor 6 juga, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Nah, itu juga merintah. Atau kalian pernah menggunakan kata makanlah kue itu. Nah, itu secara langsung kalian memerintah orang yang kalian tunjuk untuk memakan kue tersebut karena menggunakan partikel lah. Sama dengan kalimat nomor 3 dan nomor 6. Kalimat nomor 3 dan nomor 6 menggunakan partikel kan. Nah, itu namanya kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, terdapat panduan atau langkah-langkah. Nah, di sini sudah kalian lihat ada 6 langkah panduannya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini biasanya kata kerja yang menggunakan imbuhan me atau ber.
Bisa dilihat di kalimat nomor 1 terdapat kata memegang. Nah, ini kan kata dasarnya pegang. Nah, di sini ditambahkan imbuhan me. Nah, ini namanya kata kerja aktif, memegang. Berarti kata kerjanya ini kalian harus melakukan sesuatu. Kalian harus pegang simpul pertemuan dua tiang angklung, seperti itu. Kemudian di nomor 4 terdapat penggunaan kata penghubung atau biasa disebut dengan konjungsi. Kalian bisa lihat ada penggunaan kata dan, dari, agar di dalam teks prosedur yang saya tampilkan. Bisa kalian lihat angklung vertikal dan horizontal. Nah, ini menggunakan kata dan. Kemudian jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Nah, ini menggunakan kata dari. Selanjutnya, nomor 5, ada keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, di sini bisa kalian lihat. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering. Oke, selanjutnya, ada jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Nah, biasanya teks ini isi langkah-langkahnya sederhana dan hanya terdiri dari 2-4 langkah. Contohnya apa? Contohnya cara login media sosial. Misal kita membuat teks prosedur cara masuk akun Facebook. Nah, langkah pertama membuka www.facebook.com. Yang kedua, masukkan email kalian, kemudian masukkan password, lalu klik login atau masuk. Nah, itu kan hanya terdiri dari 3 langkah. Nah, itu namanya teks prosedur sederhana. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Nah, ini teks prosedur yang langkah-langkahnya itu banyak. Contohnya cara membuat KTP atau cara membuat kopi dalgona. Membutuhkan langkah-langkah yang agak panjang. Kalau cara membuat KTP bagaimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus mengurus surat pengantar dari RT, kemudian mengurus surat pengantar dari RW, lalu kemudian kalian mengurus surat ke kelurahan, harus foto dulu, apa dulu. Nah, itu kan panjang ya. Nah, itu namanya teks prosedur kompleks. Selanjutnya yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, teks ini setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah hasilnya tetap sama. Contohnya apa? Cara membuat mie instan. Misal ada orang yang menaruh bumbunya di mangkoknya, kemudian baru menuangkan mie, kemudian menuangkan kuahnya. Tapi ada juga orang yang langsung memasak bumbunya di dalam panci. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting adalah hasil akhirnya tetap sama. Nah, itu namanya teks prosedur protokol. Sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Silakan cek tugas di Google Classroom kalian masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.